Selain Abu Rahim Ibrahim itu, Allah itu telah memanggil dia dengan Khalilullah. Ya, itu jadi Ibrahim Khalilullah, Muhammad Rasulullah. Betul lah? Betul kan? Kalau Ibrahim disebut itu katanya namanya itu derajatnya itu Khalilullah. Apa arti Khalil? Temannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أصبحنا والحمد لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Sadaqallahul Azim. Yang terhormat Bapak Bupati Pasaman, Bapak Weli Suheri. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Pasaman, saya panggil Paman Haji Parulian. Alhamdulillah dua-duanya pagi ini yang berkah ini hadir bersama-sama atau membersamai wirid ASN kita. Apalagi ini adalah perdana setelah bapak-bapak kita ini dilantik resmi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman. Kita berdoa kepada Allah Rabbul Izzah, mudah-mudahan langkah Bapak Bupati dan Wakil Bupati membawa Pasaman ke depan 5 tahun yang akan datang sesuai dengan visi dan misi beliau. Pasangan insya Allah baik. Ya Allah, hanya Engkau yang maha memudahkan segala apa yang akan dituju 5 tahun yang akan datang. Kami berserah diri kepadamu sepenuhnya dan bermohon kepadamu kiranya diberikan petunjuk dan hidayah bimbingan agar senantiasa visi dan misi ini ke depan bisa dilaksanakan dengan baik. Tidak ada tujuan lain kecuali demi pasangan yang tercinta. Terlebih dahulu kita ucapkan selamat, mohon maaf atas nama kita semua dan atas nama saya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasaman, mengucapkan selamat dan doa kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Apalagi kemarin wirid kaum hawa ya,
ceria dan semangat. Jadi melalui forum ini tentu kita undang ibu-ibu, bapak-bapak jangan, karena ini khusus wirid kaum hawa. Kita undang ibu-ibu untuk hadir setiap Kamis sore, bergabunglah seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, untuk menambah atau untuk memberikan gizi pada spiritual kita. Terkadang karena kita sibuk dengan tugas-tugas kita sehari-hari di kantor untuk melayani umat segala macam, terkadang mohon maaf kita terlupa dengan hal-hal yang semestinya harus kita perhatikan. Jadi ini sebagai undangan terbuka kepada ibu-ibu semuanya. Tidak ada yang harus kita sisihkan. Kita bersama-sama bangkitkan semua dan kita berinovasi untuk tujuan mulia, pasangan yang bangkit dan insya Allah pasangan yang sangat kita banggakan. Dan kita hormati seluruh ASN, keluarga ASN tanpa disebut satu persatu, nanti habis waktu ya, mulai dari sekda dari sekda yang baru dan seterusnya para ASN yang hadir. Alhamdulillah cukup banyak hari ini. Biasanya nggak sampai seperti ini Pak Bupati. Kalau Pak Bupati jujur saya sering mengisi wirid, ya alhamdulillah kehadirannya lumayan, dan berharap melalui wewenang dan melalui kekuatan Pak Bupati, bermohon kiranya wirid ini diwajibkan, mohon maaf diwajibkan hadir. Kenapa? Karena kalau yang hadir cuma beberapa orang, kok rasanya ada kurang, Dan dulu sudah saya sampaikan juga, saya sampaikan juga kepada Kabak Kesra, kalau ceramah Ustadz itu jangan lama-lama. Sudah saya sampaikan juga itu, jangan lama-lama. Keenakan Ustadznya cerita menyampaikan ilmu. Karena ini tugas-tugas kan menunggu Bapak dan Ibu, jadi tidak lama-lama. Jadi oleh karena itu, atas nama pribadi, kiranya nanti ada semacam kayak perintah atau apa, seruan atau apa namanya, agar ASN itu wajiblah. Kalau saya kira, ini mohon maaf nih. Kalau ada yang marah saja lah kepada saya, agar bisa bersama-sama kita duduk bersama di sini. Setiap tentang kebijakan setiap Jumat atau bagaimana yang terbaik. Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, seluruh ASN yang berbahagia. Kemarin pertama perdana juga jamaah haji dipulangkan dari Tanah Suci untuk sumbang. Bupati kemarin sudah sampai, kloter pertama Sumbar sudah pulang dan menemui keluarga masing-masing. Kalau jamaah kita masih lama, beberapa minggu lagi. Ya, maka suasana ini masih suasana Idul Adha. Pak, suasana ini masih suasana Idul Adha. Dan kalau kita bicara tentang Idul Adha, maka yang terbayang di pikiran semua kita adalah sosok Nabi sebagai panutan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk anaknya Ismail alaihissalam, termasuk istri-istri beliau. Emang Ustaz berapa istri beliau? Istrinya ada 2, Hajar dan Sarah. Ya, salah.
saya pas. Sarah dan Hajar dan Sarah ini keluarga Nabi Ibrahim ini adalah contoh untuk kita. Sampai Allah Ta'ala mengulang-ulang kisah ini sekali dalam 1 tahun. Kok rasanya kita ulang-ulang terus. Bahkan Pak Bupati, mohon maaf, kita kalau sholat tidak bersalam dan bersolawat kepada Nabi Ibrahim, maka sholat kita tidak sah. Ya kan? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Pertanyaannya, siapa Ibrahim ini? Ya. Bagaimana pentingnya dalam agama kita? Oh, ya kan? Kok sampai sholat saja disebut, Nabi kita Muhammad disebut, dan Ibrahim pun disebut oleh kita, dan itu hukumnya bahkan itu adalah rukun sholat. Ya, nah siapa Nabi Ibrahim ini? Secara bahasa Bapak dan Ibu, bahwa Ibrahim itu sebenarnya kata gabungan. Kalau bahasa Arab, kalau digabung kadang-kadang berubah huruf, ada seperti itu. Katanya Ibrahim itu diambil dari kata-kata Abu Rahim. Abu Rahim. Abu itu artinya apa, Bu? Bapak, ya kan? Bapak, Abu, Bapak. Rahim yang penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim ini adalah sosok bapak yang penyayang. Sayangnya, kasihnya, cintanya kepada keluarganya, kepada istrinya, anak-anaknya, sampai dijuluki dengan Abu Rahim, ayah yang pengasih. Oh, di mana kasihnya Ibrahim? Kita lihat Bapak dan Ibu, Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati, lama-lama berapa nih? 8 14, 820 atau 825? Nah, kita doa. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Ibrahim menikah dengan Sarah. Bersabar mereka untuk membina rumah tangga. Semua dengan tugasnya masing-masing. Ayah tugasnya mencari nafkah sambil berdakwah segala macam sebagai rasulan. Lama dari pernikahan. Subhanallah. Apakah Ibrahim goyah? Abu Rahim sifatnya. Nah, sama sekali kokoh. Yang dia lihat cuma satu perempuan di matanya, yaitu istri tercinta Sarah. Cuma sudah beberapa tahun Sarah dia tidak enak. Mohon maaf nih, kalau ada yang seperti ini jangan merasa enak. Lanjutkan, pegang suami itu sampai mau memisah. Tidak enak dia. Lalu dia sampaikan, utarakan kalimatnya, wahai suami tercinta, engkau seorang nabi. Engkau harus ada yang meneruskan generasimu, meneruskan dakwah, kenabian, kerasulan, segala macam. Kau harus menikah. Kata istri pertama Sarah. Ibrahim lewat aja, tidak mendengarkan itu. Ketemu kedua harinya sama itu yang disampaikan. Kata Ibrahim, kalau itu yang kau minta, siapa perempuan yang akan aku nikahi? Ya, apa kata Sarah? Ada. Ternyata yang dia kasih adalah pembantu budak. Oh, perempuannya
Allah Ta'ala. Tapi Bapak dan Ibu, ini menarik. Pak Bupati menarik. Selain Abu Rahim Ibrahim itu, Allah itu telah memanggil dia dengan Khalilullah. Ya, itu jadi Ibrahim Khalilullah, Muhammad Rasulullah. Betul lah? Betul kan? Kalau Ibrahim disebut itu katanya namanya itu derajatnya itu Khalilullah. Apa arti Khalil? Temannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang Pak Bupati menyebut itu teman saya, sahabat saya, berarti dekat. Ya kan? Dekat. Tidak ada lagi batas. Hati dengan hati udah menyatu. Tetapi apakah Ibrahim berpangku tangan seperti itu? Saya sudah Khalilullah, sudah aman, saya tidak tenang, saya enggak. Terkait dengan keluarga, beliaulah yang dikekalkan doanya di Al-Quran. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Itu saja yang dibaca sama Ibrahim itu, Pak. Pergi sholat, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan aku keturunan ya Allah, keturunan ya Allah. Tidak mentang-mentang saya seorang rasul, seorang nabi, Khalilullah, tidak perlu minta. Enggak. Abu Rahim, kepada ibu yang berbahagia, hubungannya dengan Allah, tetapi dia selalu mendoakan. Kita sebagai orang tua juga sama. Kita tidak bisa mendidik anak hanya dengan kekuatan kita, hanya dengan keekuan kita, hanya dengan harta kita. Aku sekolahkan anakku ABCD, dan kita diamkan seperti itu. Enggak. Kita lihat kisahnya Ibrahim alaihissalam. Bapak dan Ibu, setelah Ismail lahir dari Siti Hajar, maka datang perintah, wahai Ibrahim, biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram, bawalah keluargamu Ibrahim, Hajar dan Ismail ke lembah, di mana lembah itu tidak ada kehidupan sama sekali. Mekah, Bakkah, aslinya Bakkah, diganti mim dengan ba, sama seperti tadi adalah Ibrahim Abu Rahim, haknya itu diganti jadi hak, maka Ibrahim aslinya Ibrahim, karena dia gabungan maka dalam bahasa Arab seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lihat bagaimana sosok Ibrahim perhatiannya kepada anak. Subhanallah. Sampai di Mekah, Mawadi, tidak ada orang. Tidak ada orang sama sekali. Tetapi di situ ada Ka'bah. Tandus. Tidak ada pepohonan, tidak ada orang, tidak ada paksa, segala macam tidak ada. Yang ada cuma gunung bebatuan. Ya kan? Maka di situ perintah Allah untuk ditinggalkan keluarganya Ismail dan ibundanya. Ya, subhanallah. Sampai di situ langsung datang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim, tugasmu belum selesai. Kau harus berangkat ke Palestina. Ya Allah, anak ditinggal masih kecil, masih menyusui, istri ditinggal dan tidak ada orang sama sekali. Itu ceritanya Allah Akbar. Maka dengan berat hati Ibrahim berangkat ke Palestina. Apakah Ibrahim berdiam diri di Palestina lama? Enggak, Pak. Dalam sejarah setiap bulan hampir dia menjenguk keluarganya ke Mekah. Allah Akbar. Setiap bulan. Kalau sekarang Pak naik bis dari Palestina ke Mekah sekitar 1 hari 2 malam, itu naik bis. Ya kan? Kalau naik pesawat ya bisa dibayangkan tuh, bisa mungkin 1 jam lebih atau 1 jam 2 jaman lah lebih gitu kan. Itu yang ditempuh Ibrahim. Untuk apa dia ke Mekah? Untuk keluarganya.
sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu orang tua, dia tinggalkan anaknya sekolah di A, sekolah di B, dan pernah dijenguk sama sekali. Bahkan di mana kasih dan sayang kita kepada anak kita Ibrahim. Makanya hubungan batinnya dengan Ismail, hubungan batinnya dengan istrinya itu menyatu. Allah Akbar. Subhanallah. Ya, didekap anaknya seperti itu. Karena katanya Bapak dan Ibu sesuai ilmu sosiologi bahwa kalau kita mohon maaf punya anak, kalau sering-sering kita peluk, ya kan? Ya kalau perempuan kan kita seorang ayah malu kita meluknya, tapi peluknya itu dari samping kan bisa seperti ini, ya kan? Nggak mesti harus dadanya kita peluk karena nggak mungkin. Subhanallah, sentuhan orang tua kepada anak, dan itulah kekayaan kita, dan itulah doa kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya kan? Itu yang kita dambakan selama ini, agar anak itu menjadi permata hatiku. Kulihat tidak sejuk, tatkala aku tatap sedang tidur dia terbayang semua kelakuan-kelakuannya. Ya kan begitu. Kita pandang tatkala anak kita tidur seperti ini. Subhanallah. Iyalah kalau dia bangun kadang-kadang kita marah, tapi tatkala untuk meredupkan marah itu, tatkala dia tidur coba pandang dia. Nah, ini belahan hati saya. Ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Kan begitu. Ibrahim alaihissalam sosok yang sangat kasih dan sayang kepada keluarga. Itu tadi contoh pertama. Kepada Ibu, ya, sekali sebulan dalam sejarah dia selalu menyempatkan waktu naik onta itu, Bu. Bukan naik bus, bukan naik mobil pribadi. Kita lengkap semua. Mobil pribadinya ada, sekarang bus juga ada. Letakkan anak di sekolah A, nggak pernah dilihat. Ya, tiba-tiba datang kita tinggal menunggu masalah. Nggak bisa seperti itu dengan anak. Bagaimana kita akan menjalin hubungan batin dengan anak kalau seperti itu? Kemudian yang berbahagia. Yang kedua, contoh kasih sayang Ibrahim kepada anak. Di kala Nabi Ibrahim itu, sallallahu alaihi wasallam, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Ya, Ustaz tadi surat Al-Baqarah ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana selanjutnya. Terakhir di sini, ingatlah kata Allah, tatkala Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk mengangkat bangunan Ka'bah. Tahu tadi dulu waktu banjir di masa Nabi Nuh, Ka'bah itu hampir terbenam. Sejarahnya seperti itu, hampir terbenam. Ya, lalu dengan izin Allah Ta'ala, dengan kekuasaan Allah Ta'ala, maka Allah memerintahkan Ibrahim untuk datang ke Mekah, dekat Baitullah Ka'bah. Lalu Allah perintahkan Ibrahim untuk kembali membangun fondasi Ka'bah yang sekarang itu dibangun Ibrahim. Maka dibangun sama dia untuk membantu Ibrahim dalam membangun itu. Di situ ada batu yang sekarang kita kenal Pak Bupati dengan sebutan Maqam Ibrahim, ya kan? Fihi ayatun bayyinatun Maqam Ibrahim. Di dalam Masjidil Haram itu terdapat satu tanda bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di sekelilingnya diberkahi oleh Allah Ta'ala. Bahkan kalau Pak Bupati kita semuanya tawaf, ya tawaf 7 keliling. Setelah tawaf kita pasti sholat di belakang makam Ibrahim dan berdoa di sana.
Kalau bisa lebih dekat lebih baik. Karena di situ disebutkan dalam Al-Quran, fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Pak Bupati dan Pak Bupati, maqam Ibrahim itu bukan bahasa Indonesia. Ini salah banyak orang ini. Di situ kuburannya Ibrahim. Bukan. Enggak. Di mana Ustaz kuburannya Ibrahim? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Yang pasti warid yang sahih, yang tidak ada bantahannya sama sekali, turun temurun ceritanya, kuburan Nabi kita saja yang kelihatan. Yang lainnya ada di beberapa. Bismillah. Tapi yang warid, yang mutawatir itu kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana adanya, Bu? Di mana adanya? Di Madinah Al-Munawwarah. Orang yang nanti kalau ada kesempatan berangkat haji atau umroh, perlu akan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui raudhah. Ya kan? Manusia tercinta, manusia mulia dunia dan akhirat, Rasulullah Habibullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang datang menziarahiku, akan diucapkan kepadaku salawat dan salam. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, raddallahu alayya ruhi. Maka Allah akan mengembalikan ruhku kepada jasadku. Hanya tujuannya satu, untuk membalas salawat dan salam umat yang mengucapkan itu. Baik, makam Ibrahim itu artinya bekas kaki Ibrahim. Makam itu tempat injakan Nabi Ibrahim. Di saat dia membangun Ka'bah, kadang-kadang bangunannya itu terlalu tinggi, kayak kita mau membangun batu bata, kan nggak nyampe. Nah, dibikinnya batu. Subhanallah, dalam sejarah batu itu seperti lift, Pak. Bisa naik sendiri, bisa turun sendiri dengan izin Allah Ta'ala. Apakah itu bukan cerita dongeng Ustaz? Oh, enggak. Ada sebuah cerita Pak Bupati sedikit sebelum saya tuntaskan ini. Dalam Al-Quran, tatkala Raja Ratu Balqis diundang oleh Sulaiman alaihi salam, maka dia bicara kepada suku tentara-tentaranya. Di antara kalian, dalam Al-Quran itu surat An-Naml, Ustaz Habib hafal. Siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis ke kerajaanku sekarang, ke depanku, katanya. Raja Ibrit, jin dari Ibrit mengejek, saya bisa, Raja Sulaiman, berapa lama? Sebelum kau bangkit dari tempat dudukmu, udah ada di depan matamu. Kira-kira itu masuk akal gak? Enggak kan? Sama seperti batu yang tadi. Subhanallah. Maka bicaralah seorang laki-laki yang memiliki ilmu agama yang kuat. Tak usah seperti itu namanya Sulaiman. Saya, kau kedipkan matamu seperti ini, langsung kau buka, ada di depan matamu. Subhanallah. Sama seperti maqam Ibrahim. Tatkala membangun, kalau mau pergi ke atas, naik ke atas dengan izin Allah. Kalau mau turun, turun dengan izin Allah Ta'ala. Pak Bupati, terakhir, Ismail saat itu masih kecil. Umurnya antara 4 sampai 5 tahun pada saat itu. Tahu tak? Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dalam bahasa Arab, kalau subjek, kalau bahasa Arabnya fa'il, bahasa Arabnya fa'il. Kalau fa'il disebutkan 2 kali, pelakunya 2 kali, tetapi tidak berbarengan, berarti porsi kerjanya itu berbeda. Ya kan? Contoh, dalam Al-Quran ini disebut, ingatlah tatkala Ibrahim membangun dasar pondasi Ka'bah, wa Ismail turut serta membantu Ismail. Sebenarnya kan bisa Allah sebut itu
Wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailul qawaid. Tapi Ismailnya dibuat di belakang. Artinya apa? Bahwa tugasnya Ibrahim dengan Ismail jauh berbeda. Karena saat itu Ismail masih kecil, umurnya masih umur 4 tahun. Tetapi Ismail ini anak yang halim, anak yang taat, anak yang baik. Ya, dia bantu ayahnya Ibrahim baru umur 4 tahun. Apa yang dia bantu? Yang dia bantu mengumpulkan batu-batu. Batu-batu itu bahasa Arab hijir. Berarti hijir. Ya kan, hijir. Kalau banyak batunya ahjar. Kalau disusun batu itu maka disebut dengan hujurat, kamar-kamar. Maka yang dibangun sama Ismail yang umurnya baru 4-5 tahun itu yang disebut dengan hijir Ismail. Jadi kalau Bapak Ibu ke Mekah, lihat Ka'bah, ini Ka'bah, ya kan? Ini dibangun sama Ibrahim, tinggi sekali. Di sini ada kayak sumur, ya kan? Itu namanya hijir Ismail. Umur 4 tahun, 5 tahun, Ismail sudah turut serta membantu ayahnya. Sebagaimana bapak kalau mencuci mobil, contoh kita cuci mobil di rumah, datang anak ikut dia. Subhanallah, seperti itu. Dan itu didikannya baik. Jangan semua salah, ya kan? Jangan ikut paksa nanti. Wah, apalagi dulu sampai dengan detik ini hijir Ismail itu masih ada, dan itulah kekuasaan Allah. Dulu sebenarnya Ka'bah itu memanjang sampai ke hijir Ismail, ya kan? Dengan berkat Ismail maka hanya sebahagian yang dibangun, sisanya hijir Ismail. Maka hijir Ismail itu sama dengan di dalam Ka'bah. Artinya kalau kita mau sholat di dalam Ka'bah, kita cukupkan di hijir Ismail sudah bisa. Kepada yang berbahagia, sosok Ibrahim itu tidak cukup waktu untuk menyampaikannya. Sangat indah. Keindahannya itu bisa kita baca dalam sejarah. Dari namanya saja Abu Rahim, ayah yang penyayang, menyayangi keluarganya, menyayangi istrinya, menyayangi anak-anaknya, peduli kepada pendidikan anak-anaknya. Dan kita harapkan cuma satu. Bagaimana di dunia ini kita bersama, insya Allah di akhirat pun kita nanti bersama-sama di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, saya kira kita cukupkan dari perdana ini mengupas tentang sosok Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat berkah, dan juga di bulan Dzulhijjah ini kita diberikan contoh teladan belajar dari sosok Ibrahim alaihissalam dan menjadi panutan kita sebagai orang tua, panutan kepada pasangan kita, panutan kepada anak-anak kita, agar kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita baca suratul Fatihah. Ala hadin wa kulli niyatin salihah wa ila ruhi nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala
Jadikan pula ya Allah perpisahan kami saat ini perpisahan yang Engkau jaga hati dan martabat kami. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina warhamhum ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan ayah kami, dosa dan kesalahan ibu-ibu kami. Ya Allah, kasihani rahmati mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah memberi kasih dan sayang kepada kami sampai saat ini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nas'aluka ya Allah an taj'al awladana min as-salihin qurrata a'yunina ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan pasangan-pasangan kami, jadikan anak cucu kami, anak-anak kami, anak-anak yang selalu berbakti dan soleh, permata hati kami ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dulu sebelum kita beranjak, kita baca sholawat dulu 3 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala